Om Swastiastu. Nama saya Nengat Swarjana, saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Yahwala. Berikut video PPL 2 dari saya. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Pagi, Pak. Anak-anak, Bapak senang sekali pagi ini Bapak bisa ketemu dengan kalian. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Atau ada yang sakit? Baik, Pak. Baik, Pak. Anak-anak, Bapak ingatkan, tolong patuhi prokes. Untuk desa, sebelum mulai, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Desa. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna peraturan perundang-undangan. Untuk hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bagaimana prosesnya sehingga jadi peraturan perundang-undangan. Bapak lanjut, adakah teman-temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak, Pak. Tidak, oke, bagus sekali. Berarti semua sehat-sehat. Oke. Anak-anak, selanjutnya anak-anakku, sekarang Bapak akan sampaikan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini atau proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau anak-anak itu diinginkan mampu menguraikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan, mampu menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan, dan menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan, serta melakukan simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, kejujuran, dan bertanggung jawab. Nah, itu anak-anakku semuanya. Oke. Anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dulu ke pretestnya. Link pretestnya, nak. Bapak akan berikan link pretest di chatnya. Nah, itu Bapak sudah kirimkan link pretestnya. Silakan anak isi, Bapak kasih waktu selama kurang lebih 2 menit. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah ada beberapa orang yang sudah mengirimkan. Nana, selanjutnya, bisa Nana lihat? Ini gambar apa? Gambar anggota DPR. Yang gambar satu itu gambar apa? Gedung DPR. Iya, gedung DPR, oke. Oh. Yang kedua, bisa melihat lebih lanjut, Bapak akan tampilkan video ya. Tentang gambar itu tentang apa sih? Sampaikan sekarang, tampilkan videonya. Video tentang, oke. Bisa dilihat videonya, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau saya nggak kelihatan, Pak. Misalkan menjadi setuju dengan fraksi menerima dan menyatakan serta boleh juga tidak setuju dengan pengesahan ini. Satu menerima dengan catatan bersifat sehingga berdasarkan bisa dikatakan Sudah ditonton videonya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu tentang apa tadi? Proses pengesahan RUU Ya. Cipta Kerja.
proses pengesahan. Proses pengesahan RUU Cipta Kerja. Oke. Ya. Itulah nak, tadi ada gejolak kan, ada protes, ada mendukung, ada wall out dan lain sebagainya. Nah, seperti itu proses daripada penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu kita biasa dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dari gambar tadi semua dan gambar yang Bapak sampaikan dilihat anak-anak tadi itu adalah tentang proses peraturan perundang-undangan. Seperti itulah prosesnya dia untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan itu pertama biasanya ada problem dulu, ada masalah. Kemudian dari masalah itu baru nanti dianalisis, dibuatkanlah suatu yang namanya naskah akademik. Naskah akademik itu harus mencerminkan kebinekaan, mencerminkan tentang keberagaman dan lain sebagainya. Tidak serta-merta undang-undang itu bisa dibuat, diketok palu, tidak bisa serta-merta seperti itu. Harus ada dasar-dasar yang mumpuni untuk dilakukan kajian-kajian. Oke, anak-anak. Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, kalau memang tidak, kalian sudah mengerti. Lanjutkan kepada diskusi. Ya. Yang harus Anda lakukan, analisis permasalahan tersebut dengan materi peraturan perundangan yang ada di bahan ajar, buku paket, dan sumber lainnya. Sumber lainnya maksudnya dari internet, dari manapun kalian mendapatkan, silakan. Kemudian tugasnya, analisis masalah, kaitkan dengan materi, berikan solusi permasalahannya, tentukan sikap jika kalian ada pada posisi kasus tersebut. Artinya pada posisi kasus tersebut kalian ada. Kemudian, buatlah laporan hasil analisis materi tersebut ke dalam mind mapping pohon. Sudah, nak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau memang sudah, silakan siapa yang mau presentasi sekarang? Saya yang pertama, Pak. Oh, silakan Wiswa. Silakan presentasi Wiswa. Pada kita, tolong di share screen ya, PPT kita. Jadi, Bali menolak disahkannya RUU APP karena beberapa hal di dalamnya dianggap menjadi kontroversi, yakni penyeragaman budaya, menyudutkan perempuan dalam bentuk totalitarianisme negara, dan melanggar hak asasi manusia. Penyeragaman budaya. Maksud dari penyeragaman budaya ini adalah RUU ini dianggap kurang mengakui kebinekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan budaya. Padahal negara Indonesia ini berdiri di atas kesepakatan ratusan suku bangsa, bahkan lebih yang beraneka ragam adat budayanya. Penjelasan lebih lanjut terkait analisis masalah, mari kita baca adat budaya Bali. Dikutip dari newsdetik.com, nilai-nilai budaya yang selama ini menjiwai masyarakat Bali tidak terganggu, jawab Wesnaul. Kita menolak pornografi, tapi tidak dengan cara seperti ini. Kan sudah ada KUHP. Selanjutnya, baik di sini ada beberapa pasal-pasal dari RUU APP. Yang pertama, pasal keempat ya, bisa dibaca. Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa. Nah, dari sini kita sudah tahu beberapa kata di dalam RUU APP itu seperti sensual, erotis, terdengar ambigu. Sebenarnya pornografi dan pornoaksi itu apa menurut RUU APP? Setelah kita membaca beberapa pasal di atas, tentu saja dengan keragaman budaya, dengan berbagai pakaian, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki beragam pakaian, terutama di Bali. Orang yang di Bali, terutama perempuan, pasti menggunakan kebaya. Secara tidak sengaja memperlihatkan bagian dada bisa dianggap sebagai pornografi. Penari Bali yang melakukan gerakan tertentu bisa dianggap sebagai pornografi. Dan kita masuk ke menganalisis masalah yang kedua, yaitu menyudutkan perempuan. Kenapa dibilang menyudutkan perempuan? Karena RUU ini dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan yang tidak
bisa bertingkah laku sopan dan tidak bisa menutup rapat-rapat seluruh bagian tubuhnya dari pandang kaum laki-laki ya. Selanjutnya pemahaman ini mendudukkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan seksual. Padahal belum tentu, ya kan? Terus seperti pada peristiwa pada 2006, kita ingin menegaskan UU itu mendiskriminasi kaum perempuan dari masyarakat Bali. RUU APP dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari pengkebirian hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh oleh negara sendiri. Ini sudah tercantum ya, hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan materi dengan berita yang telah diberikan tadi adalah RUU APP menimbulkan kontroversi bagi masyarakat. Hal ini mengharuskan RUU APP ini direvisi ulang. Solusi permasalahan dari berita yang sudah diberikan tadi adalah daripada mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang dengan hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Porno ini, seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi. Penentuan sikap yang kami didiskusikan adalah sebagai warga negara, tentunya kami mendukung adanya penolak terhadap pornografi dan pornoaksi. Namun dalam kasus RUU APP ini, bukanlah hal yang wajar jika sebagai masyarakat Bali menolak. Meski RUU APP telah direvisi, kami tetap menolak. Hal tersebut dikarenakan diubah atau tidaknya RUU APP ini akan tetap sama. Arti pornografi dan pornoaksi ini di sini tidak jelas. Persepsi seseorang terhadap pornografi sendiri berbeda-beda. Hal-hal yang kami anggap seni justru bisa dianggap sebagai sebuah pornografi oleh RUU ini. Contohnya di Bali itu banyak pelukis yang melukis keadaan wanita Bali zaman dahulu yang hanya berbusana bertelanjang dada, sehingga hal-hal seperti inilah yang bisa memicu seniman-seniman di Bali itu kehilangan karyanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kejelasan dalam definisi pornografi dan pornoaksi dalam RUU itu sendiri. Juga kami berharap dalam merancang RUU ini tidak menyudutkan kebudayaan dan gender manapun. Teman-teman dan Bapak Guru bisa dilihat ya mind map kelompok Lain, oke, Bunga, silakan. Bunga ya. Iya, silakan Bunga. Hidupin mic-nya, kelompok 1 atau kelompok 1 menanggapi, kelompok yang lain juga bisa menambahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Ngadi Lestari, nomor absen 2 dari Ya. kelompok. Di sini saya ingin menanyakan masalah lukisan yang dilarang dalam RUU APP itu. Kalau kayak komik kayak gitu itu juga dilarang atau cuma lukisan aja? izin menjawab Silakan, silakan. karena di setiap karya seni atau kan tadi disebutkan di pasal-pasal RUU APP dilarang keras membuat video, suara atau film atau karya seni yang berkaitan dengan pornografi atau pornoaksi. Jadi kalau misalkan RUU APP ini dilaksanakan, yang pastinya komik, lukisan, dan karya yang lain itu yang berkaitan dengan pornografi akan pasti dilarang lah. Jadi mungkin begitulah jawabannya. Terima kasih. Oke, Desa. Ya, terima kasih Wiswa. Desa. Baiklah, sama saya ya izin menambahkan ke Wiswa. Kalau ada komik itu kan gambar, itu juga bisa masuk ke pasal 6 itu. Kalau misalnya di dalam komik itu ada gambar-gambar hal erotis dan semacamnya. Tarik suatu kombinasi pendapatnya Wiswa dengan pendapatnya Desa. Pada intinya undang-undang pornoaksi dan pornografi itu
apapun jenisnya yang sudah melanggar dari pasal-pasal itu, entah itu komik, di sana kan ada dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk apapun itu, jangankan komik yang ada gambarnya, tulisan saja yang bernada atau bernuansa pelanggaran itu pasti akan dikenakan sanksi. Harus adanya suatu pelaporan. Kalau tidak ada orang yang melaporkan, nggak boleh orang dihukum. Oh, peraturan perundang-undangan itu ada tahapannya, nak. Ada tahapan problemnya, kemudian ada tahapan naskah akademiknya, ada tahapan proses, baru nanti ada tahapan pengesahan. Oke, dari materi ini siapa yang bisa menyimpulkan? Sebelum Bapak simpulkan, yang mau menyimpulkan silakan. Saya Pak. Oh iya, Desa, silakan Desa. Nah, jadi tadi kami sudah menganalisis masalah-masalah. Nah, banyak dalam pembuatan RUU itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, tapi dalam pembuatan RUU tidak akan langsung disahkan, melainkan melalui tahapan-tahapan. Nah, ketika sudah mencapai sebuah kesepakatan, baru RUU itu bisa disahkan. Seperti itu, Pak, inti pada materi ini. Oke, luar biasa Desa ya. Anak-anak, benar apa yang disampaikan oleh Desa itu. Kirimkan post-testnya di sini. Bapak kirim. Bapak sudah menilai kalian dari segi sikap religius sudah Bapak nilai. Kemudian sikap sosialnya juga sudah. Kemampuan kalian mempresentasikan juga sudah Bapak nilai. Kemampuan kalian daripada mengeluarkan isi pikiran kalian sudah Bapak nilai. Apa yang bisa anak-anak dapatkan dari pembelajaran ini? Untuk membuat sebuah undang-undang itu butuh proses, butuh persetujuan dari berbagai pihak. Itu yang saya dapatkan pada hari ini, Pak. Itu loh, Pak. Kita tahu bagaimana proses pengesahan sebuah undang-undang. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian untuk minggu depan materi kalian adalah tentang sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Penutup deh. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Oke, kalian boleh live. Terima kasih.